Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Di video ini kita akan menganalisa saham-saham yang di-request. Ada saham konglomerasi, lalu juga ada saham trading dan saham fundamental. Tapi kita pun akan melakukan screening saham, terutama untuk yang diakumulasi oleh asing. Lalu kita pun akan screening saham untuk trading. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama ada saham emas. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk requestan saham Konglo ya, karena saham Konglo dari pertengahan 2025 itu sudah banyak sekali memberikan kita cuan, guys. Dengan kenaikan harganya ya yang kita nilai memang sangat menguntungkan. Nah, kita pun pernah cuan di saham emas ya karena saya menilai bahwa emas ini ada peluang untuk reversal terlihat sejak di 20 November. Tapi apakah saya masuk di 20 November? Tentu saja tidak, guys. Meskipun memang sudah terjadi akumulasi, tapi harga sahamnya ini masih cukup sideways. Nah, ketika akumulasinya terlihat di fase sideways di harga bawah, biasanya saya akan pantau gitu ya. Ini biar teman-teman juga nanti bisa mencontoh gitu. Semoga aja cocok nih dengan style analisa dan juga style untuk entry buy-nya. Lalu ya di tanggal 5 Desember ini saya masih melihat ternyata akumulasinya masih cukup konsisten dan saya masuk itu sedikit lebih tinggi, guys, yaitu di sekitar 3.700 sampai di 3.800 gitu ya untuk di saham emas. Nah, karena di sini akumulasinya masih bagus ya. Jadi di tanggal 9-nya saya masih ada masuk untuk di emas meskipun di tanggal 9 ini sempat terjadi net sell. Lalu tanggal 10-nya ini sebenarnya masih possible untuk tambah muatan buy on breakout di 4.000, jadi masih bisa ya untuk buy lagi nih di 4.000-an. Karena harga sahamnya juga di sesi 1 itu perlahan-lahan itu merangkak naik, guys. Lalu seterusnya sampai kita take profit ya, kita take profit di area high-nya meskipun tidak di pucuk. Karena ya saya juga manusia biasa, guys, tidak bisa menebak di mana pucuknya, tapi setidaknya kita dapat harga yang tinggi, seperti itu. Nah, lalu kapan nih untuk re-entry lagi, untuk masuk lagi? Kita nilai koreksi yang terjadi terutama di penutupan Jumat ya 4,5% ini, close di 5.250 adalah normal correction. Jadi bisa kita manfaatkan juga untuk entry buy. Top satunya ada akumulasi yaitu dari AK sebesar 20 miliar, lalu jika dilihat memang asingnya masih melakukan net buy untuk mayoritasnya. Kita coba cek ya untuk emas. Untuk emas kita cek hari ini, sorry, di penutupan Jumat ya, ada net buy 26 miliar untuk total meskipun koreksi 4,5%, tapi ini adalah money flow yang saya sukai, guys, karena akumulasinya masih mampu bertahan meskipun harga sahamnya turun. Nah, kalaupun ada net sell, pastikan net sell-nya ini tidak lebih besar dibandingkan akumulasinya gitu ya. Di tanggal 17 kan ini contohnya ya, tanggal 17 sempat net sell tapi hanya 8,7 M saja. Jadi masih oke, guys, untuk emas untuk ditunggu retrace-nya. Ada resist become support di 4.830, kita mungkin akan coba tunggu di sini ya. Karena ini adalah resist sebelumnya yang menjadi support terdekat untuk emas. Oke, guys, clear ya untuk emas ya. Kita tunggu dulu, kita wait and see beberapa hari ini karena memang fundamental dari emas ini belum terlihat, guys. Karena kan tahun 2026 itu dia kemungkinan besar awal beroperasi di awal 2026 ya. Semoga saja semakin cepat semakin baik ya untuk fundamental dari Merdeka Gold Resource Tbk. Sebenarnya ini baru IPO, tapi memang pembangunan atau operasional tambang emasnya ini belum berjalan. Nah, ada yang ingin dibahas CDIA gitu, karena mungkin agak cukup kesal ya menunggu sahamnya naik. Kapan sih sahamnya naik gitu kan? Karena sudah dari harga resist sebelumnya ini di 2110 ini sebenarnya resist dari yang tadinya support, guys. Jadi support become resistnya memang di 2100-an. Nah, ini guys, ini adalah support become resist. Jadi ada rejection di resistnya memang dan ketika koreksi jika dilihat ya, ini banyak masuk itu dari retail. Relate to Pak PP adalah broker HP, TP, dan YU, guys. Ya, saya dapat bocoran juga ya terkait dengan broker-broker yang relate dengan Pak PP adalah broker tersebut.
ada TP, YU, dan HP. Nah, kalau dilihat untuk CDIA memang yang banyak akumulasi ini adalah XL ya 19,5 miliar. Tapi XL pun memang bisa disusupi oleh market maker. Jadi market maker-nya juga bisa menggunakan broker XL guys atau Stockbit. Tapi jika dilihat untuk TP ini ada buy ya 1,3 M. Jadi Pak PP ini sebenarnya masuk guys di harga bawah tapi dia tidak besar gitu ya. Belum ibaratnya belum ada niat untuk masuk lagi. Sementara YU di sini jualan 7 M seperti itu. Tapi ya memang cukup besar nih akumulasi dari XL, bisa dicurigai juga sebagai market maker. Tapi tentu saja ketika retailnya banyak masuk ya teman-teman harus bersabar karena harga sahamnya pasti turun. Kita tunggu rejection-nya di 1730, semoga ada bouncing back ya. Untuk CDIA jika memang ada bounce back maka ini akan lebih baik lagi gitu karena memang benar-benar menurut ya dengan support di 1730. Tapi kalau turun lagi gimana? Kalau turun lagi ya sudah, karena ini kan saham Konglo ya, jadi ya kita bersabar aja. Sabarnya itu harus sama guys dengan di saham fundamental. Bedanya mungkin kalau saham Konglo dividennya kecil atau bahkan tidak bagi dividen, kalau saham blue chip mungkin ada beberapa yang dividen yield-nya itu cukup besar. Jadi di saat kita menunggu, averaging down dapat dividen. Kalau saham Konglo, sepengalaman saya memang worth it juga untuk ditunggu, tapi nanti ketika bounce back, nah seharusnya kita bisa averaging down lebih banyak karena potensi capital gain-nya lebih besar. Seperti itu, guys. Terkadang kita tidak bisa mengharapkan dividen ya dari saham-saham Konglo, tapi kita bisa berharap dari bounce back-nya bangkit gitu dari level support dan di sanalah seharusnya kita serok. Terkait dengan MSCI. Nah, kita berbicara tentang MSCI untuk CDIA dan PTRO. Untuk CDIA, free float yang harus dipenuhi CDIA setidaknya di 2.300 sampai 2.400 gitu ya. Ketika nanti CDIA ini ditargetkan untuk masuk MSCI di MSCI Februari pasti akan dinaikkan guys. Jadi kalau nyangkut-nyangkut ya di CDIA masih bisa bersabar, masih bisa averaging down gitu ya. Dan semoga nanti bisa bounce back sampai 2.300 2.400 ini target untuk MSCI-nya. Sedangkan untuk PTRO dia itu di 13.000 14.000 guys. Nah ini ya 13.000 14.000 untuk target MSCI-nya. Jadi masih ada upside meskipun memang belum pasti ya kira-kira mana nih yang akan dimasukkan ke MSCI lebih dahulu oleh Pak PP, apakah PTRO atau CDIA atau mungkin langsung dua-duanya. Untuk di PTRO memang masih ada upside 30% sampai di 14.000 tapi tetap ini high risk, tetap masuknya high risk ya. Karena, sudah berada di harga tinggi guys untuk Petrosi. Kita cek sih masih ada akumulasi dari asing guys, terutama juga dari Pak PP masih akumulasi besar yaitu 20 miliar. Jadi sejauh ini kita lihat sih PTRO, yang paling dominan, yang, mungkin akan masuk ke MSCI di Februari. Jadi untuk PTRO asingnya pun masih masuk di tanggal 17 itu cukup besar 42 M dan, hari Jumatnya juga masih net buy 7,2 M. Jadi, kesimpulannya net sell yang terjadi dari asing itu hanya net sell tipis-tipis saja. Bagaimana dengan Tepia? Nah, Tepia ini kan induk dari CDIA ya. Kapan sih Tepia naik? Karena sudah cukup lama dia itu bertengger di level support. Untuk saham Konglo terkadang seperti ini guys, kalau, kita misalkan swing ya di contohnya misalkan di Tepia, saya juga pernah guys swing gitu ya di Raja, saya sering swing di Raja. Tapi ketika naik, ada potensi yang pertama potensi turun lagi dan kita telat take profit, tapi ada potensi juga ketika kita take profit di harga tinggi, di resisten yang menurut kita sudah pucuk gitu ya dan seharusnya take profit, terkadang kita malah ditinggal terbang gitu, ditinggal naik. Jadi, penjualan bertahap itu menurut saya sangat-sangat penting guys, agar bisa menstabilkan emosi kita. Jadi setiap kita take profit ya harusnya bersyukur, either turun lagi pun ya kita tetap take profit bertahap. Nah, kembali ke pertanyaan untuk Tepia, kapan Tepia naik? Pertanyaannya, apakah teman-teman seorang trend follower atau lebih cenderung ke nge-swing?
Kalau nge-swing berarti buy on weakness-nya harusnya di 7 ribuan. Karena kan beberapa hari lalu sempat beberapa kali menyentuh di 7.025 sampai di 7.100. Ya, 7.050, 7.100 itu sempat beberapa kali menyentuh, guys. Dan ketika naik ke 7.200, 7.300 nantinya bahkan upside-nya sampai di 7.800. Nah, teman-teman di sini bisa take profit dengan potensi capital gain di 12%. Saya rasa ini lumayan kalau misalkan nge-swing pun di Tepia ya, hitung-hitung kita, trade aman gitu ya, karena kan Tepianya masih di-support dan, CL-nya bisa, di support terdekat itu di bawah 7.000. Kalau breakdown di bawah 7.000 ya teman-teman lepas saja tidak masalah. Karena kan mungkin nanti, CL-nya juga tidak lebih dari 5%. Tapi, ya diusahakan di-hold gitu ya untuk, saham-saham Konglo, Tepia juga masih ada peluang sebenarnya. Nah, tinggal kembali ke keputusan, apakah teman-teman mau buy and hold dari level support atau teman-teman mau nge-swing. Kalau nge-swing, ada potensi ditinggal terbang gitu, guys. Ketinggalan sorry bukan ketinggalan, tidak dapat upside yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau misal teman-teman, trend follower gitu ya dan, ketika di-resist tidak jual, ada potensi di bawah turun lagi. "Ah, nggak apa-apa Kak, saya di bawah turun lagi nanti beli lagi ya." Itu berarti sudah termasuk strategi teman-teman ya. Top 5 kita lihat ada small accumulation dari CCYUZP, kenapa saya bahas CDIA, Tepia selain dari request-an ya, sebenarnya ada alasan. Karena saya pun memang ngincar guys, sedang melihat gitu ya, atau sedang mengincar kira-kira bisa beli di harga berapa nih, ya atau, kapan gitu ya, bisa turun lagi. Untuk Tepia kan tadi di sekitar 7.050 itu menarik, menarik banget guys, 7.025, 7.050 itu sangat-sangat menarik. Jadi, tapi ya, jika dilihat, di minggu kemarin sudah cenderung akumulasi sih, artinya sudah cenderung masuk. Nah, ini biasanya bentar lagi saya eksekusi, guys, bentar lagi gitu ya. Mungkin, 1 hari, 2 hari ke depan, atau mungkin bisa di awal Januari nanti ya, tergantung dari price action, saham Tepia. Tanggal 15 10 M, tanggal 16-nya 6,3 M, tanggal 19 13,7 M. Overall minggu lalu sudah cenderung kumpulin barang juga nih asingnya di saham Tepia. Jadi oke ya untuk Tepia, CDIA, berada di level support yang saat ini, ada, itu merupakan support yang menarik. Lalu ada juga saham Raja yang kita lihat cukup oke guys, bisa ditunggu ya di supportnya. Untuk Raja saya tunggu di MA50 di sekitar 5.200-an. Ini sebentar lagi nih, hit ya. Sebentar lagi hit, jadi kita mungkin masih wait and see sambil kita melihat money flow-nya. Dan, di penutupan Jumat ternyata ada akumulasi dari CC, BK, dan YP. Kita coba lihat untuk Raja. Raja ini net buy 64,7 miliar di penutupan Jumat, tapi di tanggal 15 sempat juga net buy 19,5 miliar. Jadi overall untuk minggu kemarin, ya 1 minggu di berapa guys, 5 hari perdagangan ya, ini sudah cenderung akumulasi. Jadi mulai oke nih untuk saham Raja untuk kita watch. Kita lanjut ke CBDK yang juga sedang mengalami normal retrace, ada, kenaikan tipis 0,2% di 8.850. Hopefully CBDK juga bisa, apa ya, ibarat diperjuangkanlah oleh Pak Aguan ya, agar bisa masuk MSCI juga karena potensinya memang bagus. Terakhir Pani melakukan right issue itu kan untuk menambah kepemilikannya di CBDK agar nanti menjadi mayoritas pemilik dari CBDK. Karena kita lihat, CBDK ini termasuk salah satu perusahaan yang bisa generate income besar. Jadi ya pemasukan besar juga tentunya untuk saham Pani. CBDK kita lihat ada akumulasi oke, terutama dari YU-CCSQ meskipun mungkin di minggu lalu, ada juga net sell-nya. Tapi layak ya untuk kita tunggu guys, meskipun belum cenderung akumulasi karena sebelumnya sempat terjadi, net sell juga nih di sekitar pertengahan Desember. Tanggal 10 Desember itu, sempat koreksi 3% tapi harga sahamnya di akum 98,7 M. Jadi kalau dilihat nih di minggu ini, karena ada beberapa net sell yaitu tanggal 15, 17, dan 18 Desember,
CBDK ini sempat net sell, tapi net sell-nya secara net value itu belum sebesar akumulasi yang terjadi sebelumnya. Jadi barang asing masih banyak guys, barang asing masih banyak di CBDK. So, untuk CBDK kita akan tunggu momentumnya, kita akan pantau dulu. Mungkin kita akan incar di sekitar 8.450-an. Nah, ini adalah support minor untuk CBDK. Semoga bisa hit ya 8450. Tapi kalau breakdown otomatis harus ada strategi untuk averaging down. Di kolom komen ada yang request beberapa saham yang sedang koreksi, tapi ini termasuknya ke saham trading ya. Meskipun ada saham-saham yang dinilai murah dari sisi nominal gitu ya, di bawah 1.000 gitu. Banyak juga yang request, "Kak, request saham yang untuk trading yang misalkan harganya 100, 200," gitu ya. Bahas juga saham GTSI, katanya lagi nyangkut nih, karena kan kemarin FCA ya minus 9,6%. Jadi untuk GTSI memang sebelumnya sempat ada story ya, bahwa perusahaan ini membeli kapal gitu guys, untuk operasionalnya dan ketika ada aksi korporasi, either itu ya apa guys, akuisisi, backdoor listing dan segala macam, tambah kapal, tambah aset dan segalanya. Nah, itu bisa menjadi salah satu katalis yang positif. Tapi, kalau katalisnya tidak cukup kuat dan fundamentalnya belum terdorong naik ya, maka teman-teman anggap itu sebagai katalis yang sementara, gitu. Katalis sementara. Jadi ketika sudah naik ada potensi koreksi. Nah, seperti itu guys. Berbeda dengan story jangka panjang. Misalkan contoh, Bumi gitu ya. Bumi kan akuisisi tambang emas, akuisisi Jubile, lalu banyak sekali ada 3 gitu guys ya, dia akuisisi perusahaan penambangan yang lebih besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang diakuisisi ini kan bisa generate income lebih besar ke depannya. Dan harga komoditas emas cenderung naik. Jadi, Bumi memiliki story untuk jangka panjang. Sementara saham-saham yang biasa kita tradingkan ya atau saham gorengan ini terkadang story-nya jangka pendek atau jangka menengah lah. Setelah naik ada potensi koreksi ketika banyak yang FOMO. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi seharusnya gimana Kak, gitu ya? Apakah memang kita tidak boleh untuk, menjadi seorang arak hunter? Sebenarnya boleh-boleh aja guys, tapi, perlu diingat ya bahwa ada potensi untuk koreksi, jadi resiko akan selalu ada. Jika dilihat memang sudah cuan beggar guys, terakhir, dari story-nya itu sudah naik sampai closing kemarin 100%, tapi kalau dilihat hingga, suspend ya, sempat suspend ini untuk GTSI, sudah naik 132%. Jadi seharusnya teman-teman bisa take profit, terakhir itu di tanggal 10 Desember harusnya sudah TP gitu ya. Meskipun mungkin, ada yang berharap GTSI the next Bumi lah, the next apalah gitu. Tapi kita belajar realistis saja, belajar realistis gitu ya untuk, take profit. Kita take profit karena sudah cuan 100% ya sudah kita take profit, sisakan 1 lot, 2 lot mungkin oke, atau sisakan 1 juta, 2 juta mungkin oke ya, sisanya sebagian besarnya atau modalnya ya kita amankan dulu gitu guys. Jadi profitnya biarkan berjalan, let's profit run gitu ya, amankan modal lalu biarkan profitnya yang berjalan, itu juga bisa. Jadi nanti psikologis teman-teman itu akan terjaga ketika hal-hal seperti FCA ini terjadi. Gitu guys ya. Jadi dari sisi strategi trading, resikonya harus dipertimbangkan dan dari sisi mentality kita juga harus jaga guys. Jangan sampai mental kita down gara-gara FCA lalu turun gitu ya. Lalu ada yang request juga saham Cat Air di tanggal 12 ini kan dia koreksinya sudah cukup dalam ya. Tanggal 12 ketika koreksi 14% seharusnya teman-teman jangan sesekali, apa ya, denial gitu, guys. Karena koreksi dengan adanya volume besar, ini kan bisa dilihat di akhir sesi satu. Ketika ada buangan bahkan ini kan buangan asing, guys. Jadi sebenarnya seharusnya terlihat. Sesi satu buangan asing harusnya terlihat dan seharusnya di sini teman-teman either take profit atau CL ya amankan modal gitu ya di tanggal 12. Karena kalau misalkan buangannya dengan volume yang besar, ya teman-teman lihat fokus tanggal 12 ketika ada koreksi 14% dengan volume transaksi yang besar,
maka masih ada peluang untuk turun lebih dalam. Hari tenangnya di next day, tanggal 15 ini sebenarnya hari tenang, guys, tapi tidak termasuk, higher low yang reversal, karena hari berikutnya pun volume buangannya besar, jadi harus hati-hati ya. Distribusinya juga besar, guys, dari GRAIAZ, tapi ya di, hari Jumat ada ZPAK yang masuk. Net buy-nya kita cek. Nah, lalu, yang sedang floating loss pasti nanya nih, ini kan asingnya masuk ya 8,2 M, apakah ini peluang untuk naik lagi? Nah, sebenarnya ada, guys, peluang untuk naik lagi, tapi dengan catatan asingnya harus kembali net buy, atau kalau enggak ada market maker lain yang kumpulin barang lagi, gitu. Tapi kalau asingnya dilihat, kemarin yang buang juga asing sebenarnya, guys, untuk di saham CATR. Asing yang naikin, asing yang, turunin gitu ya dengan volume besar, ada buangan barang, tapi mulai diakumulasi kembali ketika kemarin koreksi 14% gitu. Tapi belum tentu juga asing masuk lagi. Nah, ini masih membutuhkan konfirmasi. Saya sih khawatirnya teman-teman malah nyangkut lebih dalam lagi, minusnya lebih dalam lagi, dan nominalnya besar gitu ya. Nah, itu memang resiko, jadi harus ada trading plan, guys. Harus ada trading plan ya. Kalau misal kita FOMO di harga tinggi, ya kena banting adalah hal yang sebenarnya biasa terjadi ya. Di saham Dada juga banyak korbannya, di saham BKSL juga banyak yang nyangkut gitu ya. Nah, jika dilihat dari persentase kenaikan, setidaknya di 400-an, sudah naik 250%. Jadi untuk FOMO-FOMO beli di harga tinggi, harus dipahami resiko. Bisa saja terjadi cut loss. Seperti itu, guys. Ini juga berlaku ya untuk saham-saham lain yang sedang koreksi dengan volume tinggi. Jadi hati-hati, guys. Termasuk BBRM di mana koreksinya 4,5%, tapi memang masih cukup sideways di penutupan Jumat kemarin. Namun koreksi 4,5% ini buangannya lumayan, volumenya lumayan, guys. Ada distribusi dari YP dan CP, tapi retailnya ini banyak yang masuk. Nah, salah satu tanda investor retail banyak yang FOMO adalah dari sisi Broksum juga retailnya itu banyak yang masuk di sebelah kiri, gitu ya. Retailnya masuk, lalu market maker-nya keluar. Nah, itu juga harus diwaspadai, guys. BBRM asingnya jualan 604 juta dan 3 hari terakhir memang mulai jualan ya, guys, ya untuk BBRM. Jadi, perlu dilihat untuk hari Senin mendatang. Semoga bisa naik lagi agar teman-teman bisa profit lebih tinggi, tapi juga harus dengan target take profit. Jangan sampai teman-teman malah nyangkut ya di harga tinggi dan tidak sempat untuk TP. Apex juga ditanyakan dan turun 14,3%, close di Rp226 per saham. Jika diperhatikan memang ada distribusi dari domestik, tapi asingnya ada yang masuk yaitu dari CC, lalu domestik SQXL juga terlihat masuk, tapi ini memang retail, guys. Retailnya ada yang masuk dibarengi dengan CC, namun beberapa ada yang jual ya, seperti PDYPMG. Apakah ini sudah aman? I don't think so, guys, ya. Saya tidak berpikir demikian karena, meskipun asingnya kembali masuk, kalau retailnya ini memaksa untuk buy lebih banyak, biasanya asing juga dengan mudah jualan. Kecuali ada story jangka panjang tadi gitu ya. Ada story yang lumayan bagus, jangka panjang, saya rasa, saham ini bisa bangkit. Tapi kembali lagi ya, karena kita perlu konfirmasi kembali guys untuk perdagangan hari Senin, jadi nanti dilihat apakah ada buangan dengan volume besar atau tidak. Tapi sejauh ini, ketika koreksi 14,3%, Apex ternyata masih net buy asing 1,8 M. Ya menjadi harapan lah, tapi saya tidak terlalu tidak terlalu menyarankan sebenarnya untuk teman-teman hold terlalu lama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk TP, ada kenaikan, kesempatan TP ya perlu dimanfaatkan ya. Gitu guys ya untuk Apex memang cukup ini guys, cukup risky lah. Karena kan harganya juga sudah naik tinggi. Kecuali teman-teman trend following kenaikan. Gini guys, di kenaikan saham biasanya saya lebih tertarik untuk masuk ketika saham itu baru naik, baru arak sekali. Nah biasanya ada potensi untuk kita cari retrace
di day trade gitu ya. Misalkan dia sesi awal naik, lalu ada retrace. Nah, biasanya saya coba masuk day trading di sana, harganya naik, biasanya saya lanjutkan sampai esok hari, jadi belum di TP. Lalu besoknya tiba-tiba arak lagi misalkan. Nah, berarti, strategi trading saya meskipun saya masuknya di intraday, di hari atau di pertengahan hari gitu ya, tapi tetap itu masih dalam kategori, trend following, guys, gitu. Jadi memang, lebih menarik saham yang kenaikannya belum di atas 100%. 100% masih bisa sebenarnya untuk, trading ya. Ini kan juga dia sempat koreksi tipis, lalu naik lagi, sideways, lalu naik lagi. Jadi masih ada upside. Tapi tentu saja resikonya juga harus diperhitungkan. Kita melihat profit boleh gitu ya, oh ini upside-nya sekian 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 persen, tapi kita juga harus melihat downside-nya. Downside-nya berapa persen sih? Apakah kita kuat? Apakah kita, eee, sanggup di sekian persen? Nah, itu harus diperhitungkan ya. Lalu kita bahas saham ESA. Untuk ESA ada yang karena ini ada yang request ya. ESA itu saham Pak Garibaldi Thohir, tapi memang cenderung, sideways. Untuk ESA sih mungkin lebih ke swing aja guys, lebih ke swing aja. Beli sekitar 590 sampai 600, take profit upside di 700. Nah, ketika sudah hit 700, teman-teman take profit upside-nya 20%. Lumayan ya. Tapi kalau untuk trade jangka pendek, ya setengahnya guys, 10 persenan. Cari target 10% di ESA, saya rasa cukup possible ya, apalagi ketika diakumulasi. Tapi kalau dilihat di minggu ini, kemarin ada distribusi dari AKRX, coba kita cek untuk ESA. Sepertinya ada akumulasi guys, di tanggal 15 ya, akumulasi. Ketika naik 7,3%, ternyata asing net buy 20,5 M. Sebenarnya masih cenderung akumulasi untuk minggu lalu, jadi masih bisa di-watch. Ya lagi-lagi seperti, pandangan kita ya terkait dengan ESA, ini lebih baik untuk swing saja. Untuk ESA swing, averaging down bisa sampai di 540-an, ya 540 ini karena masih berada di level support. Untuk buy satu bisa di 580-an guys, 580 sampai 600. Tapi lebih baik sih di 580 ya, 580 sampai di 540 kan nggak terlalu jauh gitu untuk averaging down-nya. Kalau di 600-an ya masih bisa turun guys, jadi kita tunggulah di support-nya. Lalu ada yang juga ditanyakan adalah saham PTBA. Untuk PTBA masih cenderung sideways. Untuk PTBA apakah dividennya masih bagus atau tidak? Sebenarnya profit, net income-nya itu turun. Jadi earning per share-nya juga turun, guys. So, untuk dividend yield harus dihitung lagi. Mungkin kita akan buat analisa khusus ya untuk membahas, dividen dari saham-saham batubara. Proyeksi itu sangat penting agar kita bisa Eee, tidak salah incar gitu ya, agar kita tidak salah mengincar saham batubara mana sih yang masih memiliki potensi dividen yield tinggi. Kalau dividen yield-nya rendah, ya udah kita tinggalin, kita cari lagi yang peluangnya lebih besar. Untuk PTBA masih cukup sideways, ada distribusi dari domestik, tapi ada asing yang masuk. Hari Jumat itu ada AK, YPX, LTP sebagai top buyer, jika kita lihat untuk PTBA. Karena ini sedang berada di area low ya, kita melihat di 3 hari terakhir sih asingnya mulai kumpulin barang guys, di harga bawah ini. Tanggal 17, 18, 19 ada net buy 4,9 M, lalu 7,8 M, dan 1,6 M terakhir. Gitu ya. Jadi, 3 hari terakhir asingnya mulai kumpulin barang di PTBA. Semoga ini bisa benar-benar bounce back agar PTBA ini setidaknya untuk swing masih bisa kasih cuan lah ya, karena kan ini lumayan banget nih kalau PTBA bisa naik, bahkan rebound sampai di dividen, ya mungkin kita prioritaskan capital gain-nya, seperti itu. Oke guys, karena saya cukup penasaran ya dengan, saham yang diakumulasi asing, kita coba lihat untuk di hari Jumat saja itu paling besar UNTR, BRMS, Bumi, lalu Raja Antam gitu ya. Ada beberapa saham yang masih saya pegang guys, masih saya hold gitu ya.
Lalu ada Astra International, Bank Mandiri, Dewa, Aman, Aman sudah mulai oke. Kemarin juga sudah kita bahas ya, Aman NCKL, Unilever, Pegas, Bufa, AMRT, AMRT bullish reversal lah. Emas juga kita masih wait and see, Pani, MTEK, Arci, ICBP. Untuk Pani mungkin kita lebih ke CBDK-nya, tapi kita coba lihat dari awal Desember. Dari awal Desember aja ya, kita coba lihat guys. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah big picture untuk di bulan Desember. Ya, ada Bank Mandiri, Astra International, UNTR. Jadi potensi ASI dan UNTR ini kembali rebound cukup besar. Lalu untuk Bank Mandiri, salah satu tonggak ya yang ada di big banks. Jadi masih ada peluang big banks lainnya pun diakumulasi asing seperti BBRI, BBNI, dan BBCA. Meskipun yang paling banyak dibeli asing adalah Bank Mandirinya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bank Mandiri nanti uptrend, ya yang lain juga ikut uptrend. Lalu ada BRMS, IMPC emas. Nah kan emas masih oke kan karena akumulasinya masih cukup rutin. CBDK juga, lalu kita lihat Petro, Antam, Brand, Telkom, MTEK, lalu BBNI, Arci, Film banyak yang nanya guys, karena kemarin sempat turun tapi naik lagi ya di hari Jumat 9,9%. Ya beginilah nasib saham-saham trading asing. Seperti film ini kan dia saham tradingan asing. Sudah saya katakan ya sejak lama ya bahwa film ini saham mainan asing. Asingnya trading terus guys di film. Jadi kalau dia bikin anjlok nanti dia akan ambil lagi barangnya. Lalu ada Pegas, INRG, Dewa, NCKL. Nah oke guys, untuk teman-teman yang trading atau day trade, kalau saya sih BSJP. Saya BSJP itu terkadang agak masih kurang, guys, masih kurang apa ya, win rate-nya mungkin masih kurang oke, karena terkadang yang naik hari ini belum tentu besok naik gitu. Teorinya kan lebih santai gitu ya, tapi sebenarnya, eee, si market maker itu bisa hitungin barang kita, guys. Dia bisa tahu kita masuk di sore hari. Jadi malamnya itu bandar itu bisa ngitungin barang retail. Gitu. Jadi BSJP saya rasa tidak terlalu, apa ya, belum terlalu efektif lah. Kecuali mungkin ya, kita belinya beberapa gitu, tidak sedikit, kita mungkin belinya 5 atau 6 mungkin akan beberapa ada yang hit. Tapi juga kalau tidak hit kan lumayan tuh. Lebih efektif sebenarnya day trading, karena kan broker summary-nya ditutup. Jadi terkadang, si market maker-nya juga kalau dia memang mau menaikkan saham, ya kita tinggal nebeng gitu, guys. Nah, keseringan, win rate-nya itu lebih bagus di ketika kita trend following atau day trading. Yang paling sering digunakan adalah, volume ya, guys, ya. Volume ini penting ya, bisa high volume breakout ini juga bisa digunakan, guys, untuk, screening saham-saham untuk day trading. Tapi teman-teman harus pilih-pilih lagi ya, karena kan tidak semuanya nih, karena tidak semuanya fraksi harganya seperti yang teman-teman inginkan. Ada yang di atas 1.000, ada yang di bawah 1.000. Contohnya ini Maha nih, Maha ada volume breakout berarti bisa teman-teman cek, apakah volume breakout-nya adalah buangan atau dia pas, naik gitu ya, atau, akan naik lebih tinggi. Lalu selain dari volume biasanya dari, price ya. Price misalkan dia cross di MA10, nah itu juga bisa guys, atau trend following juga bisa. Bentar guys, accumulation uptrend biasanya yang diakumulasi dan memang dalam posisi uptrend. Eee, nah ini frekuensi juga bisa ya, frekuensi spike juga bisa. Jadi ketika ada beberapa saham yang frekuensinya spike, nah ini bisa guys untuk day trading. Contohnya Kaki ya, Kaki kita lihat juga ada, eee, frekuensi spike ya, jadi ramai lah. Ini ramai diperdagangkan, seperti itu ya. Seperti itu guys ya, semoga di hari Senin mendatang menjelang closing di 2025, semoga nanti bisa naik guys saham-saham kita ya. Ataupun ada pelemahan kalau saham-sahamnya blue chip, ya tidak masalah juga sebenarnya. Price performance, ya saya lupa guys. Nanti ya kita bahas lagi ya.
Trend following juga bisa dipakai. Nah, ini di beberapa sekuritas sudah ada ya, sudah ada. Jadi teman-teman tidak usah terlalu, dipusingkan ya. Nah ini guys, high volume breakout juga bisa nih. High volume breakout, nah ini ya. Ini juga bisa dipakai untuk, day trade. Tinggal pilih saja beberapa saham, contohnya seperti BEBI gitu ya, BEBI, lalu ada BDKR, BDKR kayaknya sedang reversal guys, ya nanti coba dilihat lagi. Seperti itu guys ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.